Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 466. Melihat kedua pria yang tadinya sedang bertarung tiba-tiba berhenti, Cao Ziking tertawa pelan. Mahu, apakah kau akan berguling sendiri? Atau haruskah aku yang menurunkanmu? Mahu sudah menjadi orang yang berpikiran tinggi dan sombong. Jadi bagaimana mungkin dia bisa tahan dengan penghinaan seperti itu? Dengan segera dia menjawab, dasar sombong. Dia langsung melupakan kebenciannya pada Tang Yanmai dan berbalik menyerang ke arah Cao Ziking. Ki sejati di tubuhnya menyembur dengan liar, dan pedang panjang yang ada di tangannya langsung menebas secara horizontal ke arah Cao Ziking. Menurut Mahu, ini adalah tebasan terkuatnya. Dia tidak percaya kalau Cao Ziking benar-benar sekuat itu, sehingga bisa lolos dari tebasannya. Namun ternyata dalam menghadapi tebasan yang sempurna ini, Cao Ziking mencondongkan tubuhnya ke belakang dengan cepat. Lalu dia berbaring untuk menghindari tebasan horizontal itu. Kemudian ketika posisi tubuhnya hampir sejajar dengan tanah, tubuhnya melesat seperti pegas dan memukul tepat di dada Mahu. Meskipun kekuatan Mahu jauh lebih tinggi daripada yang lain, namun ketika dia terkena pukulan yang begitu cepat di dadanya, seluruh tubuhnya terbang lurus seperti layang-layang dengan tali yang putus. Mahu jatuh dengan keras ke tanah dan menyemburkan beberapa teguk darah dari mulutnya. Wajahnya berubah menjadi sangat pucat, dan ada ekspresi terkejut di matanya. Ayahnya, Ma Hongyu, melihat pemandangan itu dengan takjub. Sementara Tao Mangsan di sampingnya juga menatap dengan mata yang berkedip-kedip. Matanya yang suram menatap tajam ke arah Cao Ziking. Semua orang ini memiliki ekspresi, seolah-olah mereka sedang melihat hantu. Sementara itu, Leon dan Tang Xiaofeng hampir secara bersamaan memanggil nama Tang Yanmai. Yanmai! Seolah-olah mereka ingin menyuruh Tang Yanmai untuk bergegas mengaku kalah. Cao Ziking jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan selama ini. Akhirnya Tang Yanmai bisa mengerti maksud kata-kata peringatan dari Leon kepadanya sebelumnya. Kekuatan Mahu mirip dengan kekuatannya. Namun pada akhirnya Mahu dipukul kalah oleh Cao Ziking. Tidak mungkin dia bisa menjadi lawan dari Cao Ziking. Namun, tanpa menunggu Tang Yanmai membuka mulutnya untuk mengaku kalah, sosok Cao Ziking sudah tiba di depan Tang Yanmai dan mencengkram leher Tang Yanmai dengan satu tangan. Cao Ziking mencibir, "Kenapa? Apakah kau mau mengaku kalah sekarang? Apa kau pikir aku akan memberimu kesempatan seperti itu?" Cao Ziking tidak berhenti menggerakkan tangannya. Dia langsung mengulurkan tangannya yang lain dan meraih lengan Tang Yanmai yang memegang pedang dan merenggut pedang itu dengan paksa. Suara berderak pun kembali terdengar. Lengan kanan Tang Yanmai patah akibat perbuatan Cao Ziking, dan tulang putih muncul keluar dari daging dengan menyemburkan darah. Jeritan menyedihkan keluar dari mulut Tang Yanmai. Tanpa kenal ampun, Cao Ziking kembali meraih lengan Tang Yanmai yang lainnya dan memberikan ledakan kekuatan lainnya. Lengan kiri Tang Yanmai juga dengan mudah dipelintir, dan darah kembali mengalir dari lengannya. Leon sangat marah dan sudah berdiri dari kursinya sambil berteriak, "Cao Ziking!" Tanpa mempedulikan peraturan turnamen seni bela diri ini, Leon sudah bersiap untuk menerkam Cao Ziking dengan kecepatan penuh. Namun, ketika dia hendak bergegas ke arah Cao Ziking, sekali lagi Cao Ziking membuat gerakan mencekik leher Tang Yanmai dan menatap dingin ke arah Leon. Dengan seketika, Leon langsung menghentikan langkahnya dan menatap Cao Ziking dengan tatapan mematikan. Cao Ziking menggenggam leher Tang Yanmai dengan satu tangan, dan kemudian dia mengangkat seluruh tubuh Tang Yanmai sambil bertanya kepada Leon, "Jadi, bagaimana rasanya melihat temanmu, atau lebih tepatnya pacarmu, mengalami patah lengan?" Lengan Tang Yanmai
yang patah menggantung sepenuhnya, dan darah pun terus-menerus mengalir dari lengannya. Ditambah dengan lehernya yang dicekik, saat ini Tang Yanmai sangat sulit untuk bernafas sehingga air mata mengalir di wajahnya karena menahan rasa sakit. Tidak ada yang menyangka turnamen seni bela diri yang seharusnya mengalami pasang surut akan menjadi seperti ini. Semua orang menatap Chao Ziking dengan tatapan mematikan. Leon juga sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak, dan dari sorot mata Chao Ziking, dia mengerti bahwa semua yang dilakukan pria ini adalah untuk membalas dendam. Betapa tidak beruntungnya Tang Yanmai. Padahal dia sudah bersiap untuk mengaku kalah sekarang, namun Chao Ziking bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Melihat wajah pucat Leon, Chao Ziking hanya tersenyum dan dengan santai dia melemparkan Tang Yanmai ke arah Leon seperti melempar anak ayam sambil berkata, "Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mampu membunuh wanita secantik ini. Aku akan mengembalikannya kepadamu." Leon buru-buru mengulurkan tangannya dan mencoba menangkap Tang Yanmai. Namun, tiba-tiba, pada saat ini Chao Ziking langsung melayangkan tinjunya yang keras dan meledakkan Tang Yanmai di bagian belakang hatinya. Samar-samar terdengar suara seperti suara tulang patah. Tubuh Tang Yanmai bahkan berakselerasi dengan tiba-tiba dan langsung bergegas menuju Leon. Leon buru-buru mengulurkan tangan kanannya untuk menangkap Tang Yanmai, sambil tubuhnya juga sudah bersiap untuk menghadapi serangan Chao Ziking. Namun ternyata Chao Ziking tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dia hanya menatap dengan dingin ke arah Leon. Leon sama sekali tidak peduli kenapa Chao Ziking tidak mengambil kesempatan ini untuk menyerang. Dia langsung melingkarkan lengannya ke arah Tang Yanmai dan mencoba memeriksa kondisi Tang Yanmai. Tapi pada saat ini, Tang Yanmai langsung bersandar di bahu Leon dan sama sekali tidak bisa berdiri lagi. Setelah memeriksa, Leon menemukan kalau tulang leher Tang Yanmai sebenarnya telah hancur total oleh pukulan Chao Ziking. Dan, kalaupun ada keajaiban yang terjadi, bahkan meskipun Tang Yanmai berhasil selamat, dia tidak akan pernah bisa lagi berdiri selama sisa hidupnya. Seluruh wajah Leon menunjukkan ekspresi mengerikan ketika dia menggeram dengan marah. "Chao Ziking!" Leon tidak pernah menyangka kalau Chao Ziking akan menyerang begitu kejam untuk membalas dendam kepada dirinya sendiri. Melihat wajah garang Leon, Chao Ziking hanya merasakan rasa sakit di hatinya memudar dan mulutnya bahkan tertawa terbahak-bahak. "Kenapa? Kau ingin membalas dendam? Tidak apa-apa. Aku akan ada di sini untuk menunggumu." Tang Xiaofeng, Tang Xiaoshan, Tang Long, dan anggota keluarga Tang lainnya sudah tidak peduli lagi dengan aturan turnamen seni bela diri ini. Mereka bergegas ke arena untuk mengepung Chao Ziking sambil berteriak memanggil nama Chao Ziking dengan amarah. Satu persatu klan-klan lainnya juga memelototi dengan marah ke arah Chao Ziking. Tang Yanmai dari keluarga Tang telah mengalami patah tulang leher dan lengan. Begitu mudahkah bagi Chao Ziking untuk mengalahkan mereka semua? Xiu Ding dari keluarga Xiu juga mengalami patah tulang dada dikarenakan oleh pukulan telapak tangan Chao Ziking. Pada saat ini, dengan adanya keluarga Tang yang memimpin, tidak ada lagi yang peduli dengan peraturan. Mereka hanya memikirkan apakah akan mengambil kesempatan ini untuk membunuh orang yang bersembunyi cukup dalam ini. Mereka memiliki dua alasan. Yang pertama, untuk membalaskan dendam putra dan putri dari keluarga mereka. Dan yang kedua, untuk menghilangkan ancaman yang begitu besar. Lagi pula, jika aturan kompetisi seni bela diri diikuti, Chao Ziking sudah pasti memenangkan tempat pertama dan akan segera mengambil posisi sebagai Master Aliansi. Seorang Master Aliansi dengan tingkat kekuatan setinggi itu jelas bukan sesuatu yang ingin mereka lihat. Menghadapi kemarahan kerumunan orang itu, Chao Ziking sama sekali tidak peduli. Sebaliknya, dia malah tertawa dengan keras. "Apakah kalian mencoba menggertakku dengan jumlah orang?
Tidak masalah. Kalau kalian sudah tidak peduli dengan aturan aliansi naga langit dan ingin menyingkirkanku, silakan datang kemari. Aura yang bergelombang bahkan keluar dari tubuh Cao Ziking. Ketika kerumunan orang itu merasakan aura ini, wajah semua orang langsung berubah. Ini adalah aura kultivasi pada tingkat penguasa alam bawaan. Cao Ziking, putra kedua dari keluarga Cao, sebenarnya adalah seorang ahli dari alam bawaan. Sudah berapa tahun sejak 6 keluarga besar aliansi naga langit tidak pernah menghasilkan seorang master alam bawaan. Mereka yang tadinya sangat ingin melawan Cao Ziking langsung melangkah mundur dan menatap Cao Ziking dengan tatapan penuh ketakutan di mata mereka. Seorang master alam bawaan bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadapi. Kecuali mereka semua bersatu dan melawan Cao Ziking sampai mati, tidak akan mungkin bagi mereka untuk menjadi lawan Cao Ziking. Dan untuk membuat semua orang bekerja sama, tentu saja itu tidak mungkin. Bahkan Tang Xiaofeng yang dilanda kesedihan pun pada saat ini hanya bisa terdiam. Mungkinkah langit, aliansi naga langit, benar-benar akan berubah? Bab 467. Di luar kerumunan, Ma Hu yang telah ditampar oleh telapak tangan Cao Ziking masih merasa sedikit tidak yakin. Tetapi ketika dia merasakan aura menakutkan dari Cao Ziking, dia merasa sedikit bingung. Alam bawaan. Memangnya berapa umur Cao Ziking? Bagaimana dia bisa mencapai alam bawaan di usia yang semuda ini? Dia menoleh ke belakang untuk melihat tuannya dengan agak linglung. Namun dia menemukan kalau tuannya hanya bisa menggelengkan kepala kepadanya. Ma Hu segera mengerti kalau kekuatan yang ditunjukkan oleh Cao Ziking begitu besar, sehingga bahkan tuannya sendiri pun merasa ketakutan pada saat ini. Sambil menekan rasa sakit di dadanya, Ma Hu diam-diam mundur ke sisi gurunya. Baginya, turnamen seni bela diri ini sudah berakhir. Meskipun hatinya penuh dengan kebencian dan rasa tidak terima, tapi dia harus menerima kenyataan bahwa dia menghadapi seorang master muda yang kultivasinya berada di tingkat alam bawaan. Keluarga Ma terdiam, keluarga Wu juga terdiam, keluarga Yin juga memilih untuk diam. Bahkan keluarga Xiu yang telah dipukuli sampai mati juga memandang Cao Ziking yang tak terkalahkan dalam keheningan. Bagi kepala keluarga Xiu, Xiu Ding adalah juniornya yang paling berharga. Namun sekarang juniornya itu sudah dipukuli sampai mati. Tentu saja secara alami dia ingin membalas dendam juniornya kalau dia bisa. Tapi sekarang, menghadapi seorang master alam bawaan, dia harus memikirkan keluarganya sendiri. Kota Arktik tidak seperti negara pada umumnya. Meskipun hukum di sini bisa dikatakan sempurna, tapi itu hanya berlaku untuk warga negara biasa. Sementara, bagi seorang master yang sudah mencapai alam bawaan, hukum yang berlaku di sini telah kehilangan maknanya. Kalau Cao Ziking bertekad untuk mempersulit mereka, kecuali mereka bisa membunuhnya di sini dengan cara apapun, selama Cao Ziking diizinkan untuk melarikan diri dari sini. Dengan kekuatannya, dia akan bisa menghabisi kepala keluarga mereka satu persatu. Seorang petugas polisi biasa tidak akan bisa menangkap seorang master alam bawaan, dan mereka juga tidak akan mampu menangani pembunuhan yang dilakukan oleh seorang master alam bawaan. Bagaimanapun, ini bukan negara. Tidak ada organisasi yang berspesialisasi dalam menghalangi para master super ini. Melihat keheningan kerumunan, Cao Ziking pun berjalan mundur dan menatap lebih provokatif kepada kepala keluarga dari beberapa keluarga besar sambil tertawa. Kenapa? Apakah kalian tidak akan mencoba berkomplot untuk menghabisiku? Tetapi tidak satupun dari mereka, termasuk Tang Xiaofeng, yang berani menatap langsung ke arah mata Cao Ziking.
Hal ini membuat Cao Ziking semakin merasa berpuas diri. Cao Ziking menatap dingin ke arah Tang Xiaofeng dan berkata, "Baiklah, karena kalian tidak memiliki niat seperti itu, maka aku akan berunding dengan kalian. Tang Xiaofeng, sebagai anggota aliansi Naga Langit, aku ingin sekali bertanya kepadamu. Kenapa kau, sebagai kepala aliansi Naga Langit, tidak pernah mempertanyakan peristiwa ketika semua anggota keluarga Cao Ku dibunuh dan meninggal secara tragis di dalam rumah keluarga kami sendiri?" Tang Xiaofeng terdiam sesaat dan kemudian berkata dengan gugup, Aku, sebagai kepala aliansi Naga Langit, kalau sebuah keluarga seperti keluarga Cao mengalami kecelakaan, seharusnya dia memang dengan tanggap berdiri untuk memimpin penyelidikan agar situasinya bisa kembali dalam keadaan normal. Entah itu untuk kepentingan keseluruhan aliansi Naga Langit atau sebaliknya. Tapi masalahnya adalah orang yang melakukan ini adalah Leon. Jangankan karena hubungan Leon dan keluarga Tang memang sudah sangat dekat. Bahkan meskipun mereka tidak memiliki hubungan apa-apa, siapa yang berani campur tangan di hadapan seseorang yang secara diam-diam bisa membunuh anggota inti dari keluarga Cao? Dan jangankan dia yang nyata-nyata merupakan anggota keluarga Tang, bahkan keluarga Wu yang dekat dengan keluarga Cao saja tidak memikirkan bagaimana cara mencaplok properti keluarga Cao. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang akan cukup bodoh untuk keluar dan menegakkan keadilan? Hanya saja, tidak ada cara bagi Tang Xiaofeng untuk mengatakan kata-kata ini. Kalau Cao Ziking bukan seorang master alam bawaan, Tang Xiaofeng pasti tidak akan mau repot-repot untuk mempedulikannya sama sekali. Tetapi ketika kata-kata ini keluar dari mulut seorang master alam bawaan, beban yang dipikul oleh Tang Xiaofeng menjadi lebih berat. Cao Zi dengan ringan mencibir, "Kenapa? Apakah kalian merasa takut? Atau apakah masalah ini awalnya diotorisasi olehmu, Tang Xiaofeng?" Ekspresi wajah Tang Xiaofeng langsung berubah. Cao Ziking mencoba menggunakan kesempatan ini untuk membasmi keluarga Tang. Dihadapkan dengan tekanan dari seorang master alam bawaan, Tang Xiaofeng sudah tidak peduli kalau pada saat ini Leon berada tepat di sebelahnya. Dia buru-buru membuka mulutnya untuk menjelaskan, "Cao Ziking, jangan berbicara omong kosong. Ayahmu dan aku bisa dianggap sebagai teman dekat. Bagaimana mungkin aku bisa melakukan hal seperti itu?" Seandainya Cao Ziking hanyalah seorang master seni bela diri biasa, bisa saja Tang Xiaofeng menerima ini sebagai kesalahannya. Lagi pula dia memiliki kekuatan untuk melawan seorang master seni bela diri biasa. Tapi sekarang Cao Ziking adalah seorang master alam bawaan. Bukan hanya itu saja, Cao Ziking juga merupakan master alam bawaan yang berusia kurang dari 30 tahun. Tidak ada yang bisa mengetahui seberapa tinggi pencapaiannya di masa depan nanti. Jadi demi keselamatan dan keamanan keluarga Tang, kesalahan ini tidak boleh diakuinya. Mendengar jawaban Tang Xiaofeng barusan, Cao Ziking mengarahkan satu tangannya kepada Leon dan mendengus dingin. "Ini bukan kesalahanmu? Lalu kenapa pembunuh ayah dan saudaraku ada di sini bersamamu?" Ekspresi wajah Tang Xiaofeng langsung berubah. Bagaimana mungkin Cao Ziking bisa mengetahui kalau Leon adalah pembunuhnya? Meskipun dia juga hanya berspekulasi kalau pelakunya adalah Leon, tapi sama sekali tidak ada bukti apapun yang bisa meyakinkan spekulasi itu. Tang Xiaofeng melirik ke arah Leon, tetapi dia menemukan kalau Leon sama sekali tidak memperhatikan mereka. Leon sedang dalam posisi setengah berjongkok dan merawat Tang Yanmai. Tiba-tiba Tang Xiaofeng merasa sedikit bersalah. Tang Yanmai terluka karena ingin membantu keluarga Tang dalam pertempuran. Namun sebagai balasannya, begitu dia dan yang lainnya mengetahui kalau Cao Ziking adalah seorang master alam bawaan, mereka benar-benar melupakan luka-luka Tang Yanmai
dan sebagai gantinya justru Leon yang merupakan orang luar yang mengkhawatirkan kondisi Tang Yanmai dan merawatnya. Cao Ziking terus saja mencibir. "Kenapa? Kau sudah tidak bisa berbicara lagi? Atau apakah kau ingin mengatakan kalau kau tidak tahu menahu dengan peristiwa itu?" Tentu saja sebenarnya Tang Xiaofeng memang tidak tahu. Dia tidak bisa memastikan apakah Leon adalah pembunuhnya atau bukan, karena semua ini hanyalah spekulasinya. Tapi sekarang Cao Ziking sedang menanyainya dan memastikan tentang keterlibatan Leon. Apakah Cao Ziking akan mempercayainya ketika dia mengatakan dia tidak tahu? Tetapi kalau dia mengakuinya, bukankah itu sama saja artinya kalau dia juga ikut merencanakan untuk membunuh Cao Xianxi dan yang lainnya? Dan keluarga Tang ada hubungannya dengan peristiwa itu? Tepat ketika Tang Xiaofeng tidak tahu bagaimana harus menjawabnya, Leon yang telah membantu Tang Yanmai menstabilkan luka-lukanya dan memastikan kelangsungan hidupnya, berkata tanpa menoleh ke belakang, dia memang tidak tahu. Tang Xiaofeng memandang Leon dengan rasa syukur dan malu. Cao Ziking memandang Leon. "Jadi sekarang kau mengakuinya?" Leon menganggukkan kepalanya. "Begitulah kira-kira." Kerumunan orang banyak itu sedikit terkejut. Tidak ada yang menyangka kalau di hadapan seorang guru besar alam bawaan, Leon bahkan berani mengakui perbuatannya. Mereka semua bertanya-tanya di dalam hati mereka, apakah Leon ini memang seorang seniman bela diri yang pemberani, atau memang dia terlalu jujur dan tidak ingin melibatkan keluarga Tang dalam masalah ini? Cao Ziking kembali tertawa keras dan berkata, "Tang Xiaofeng, apa kau dengar itu? Dia sudah mengakuinya sendiri." Meskipun merasa agak malu pada Leon, Tang Xiaofeng tetap merasa kalau dia harus menjernihkan situasinya di hadapan seorang master alam bawaan. Jadi dia pun berkata, "Cao Ziking, memang benar aku tidak mengetahuinya sebelumnya." Tang Xiaofeng adalah kepala keluarga Tang. Jadi dia harus mengutamakan seluruh keluarga Tang dalam pengambilan sikapnya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan seorang Leon, menurut Tang Xiaofeng, seorang Leon masih terlalu muda dan paling-paling tingkat kultivasi tertingginya hanya di level puncak kekuatan internal. Jadi, bagaimana mungkin Leon bisa menjadi tandingan seorang master alam bawaan? Apalagi Cao Ziking telah berlatih di luar selama bertahun-tahun. Tidak mungkin dia menjadi master alam bawaan tanpa alasan. Di belakangnya mungkin ada keberadaan yang lebih kuat. Untuk orang seperti itu, bagaimana mungkin dia berani menyinggungnya? Cao Ziking hanya terkekeh dan berkata, "Oh, tidak masalah kalau kau tidak tahu sebelumnya. Tapi sekarang kau sudah tahu. Nah, sebagai pemimpin aliansi Naga Langit, bukankah sudah seharusnya kau melakukan sesuatu?" Ekspresi wajah Tang Xiaofeng kembali berubah. Bab 468. Mata semua orang tertuju pada tubuh Tang Xiaofeng. Ada tatapan kesombongan, kemarahan, dan ketakutan di sana, khususnya bagi orang-orang dari keluarga Tang. Keputusan Tang Xiaofeng selanjutnya bisa sangat mempengaruhi kelangsungan hidup keluarga Tang. Secara alami, Tang Xiaofeng mengerti arti kata-kata Cao Ziking. Cao Ziking ingin agar dia menjatuhkan Leon dengan tangannya sendiri. Leon telah melakukan bantuan besar bagi keluarga Tang dan merupakan dermawan bagi keluarga Tang. Kalau Tang Xiaofeng benar-benar memerintahkan untuk menjatuhkan Leon, apa perbedaan antara dirinya dengan binatang buas yang tidak tahu berterima kasih? Tetapi, kalau dia tidak mengambil tindakan, maka Cao Ziking bisa mengambil kesempatan ini untuk sepenuhnya menekan keluarga Tang. Dihadapkan dengan penindasan seorang master alam bawaan, keluarga Tang merasa ketakutan akan menjadi asap dalam waktu yang sangat singkat.
Tang Xiaofeng memandang Leon dengan rasa malu, tetapi kemudian dia menemukan kalau Leon hanya menatap dirinya sendiri dengan acuh tak acuh. Mata jernih Leon membuatnya merasa lebih tidak nyaman. Tang Xiaofeng menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan akhir. Tuan Muda Wood, kau sudah menunjukkan kebaikan yang luar biasa kepada keluarga Tangku. Jadi seharusnya aku tidak mempersulitmu. Tetapi masalahnya adalah kau bertindak terlalu kejam dan membuat kesalahan besar. Sebagai pemimpin aliansi Naga Langit, aku harus menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Kuharap kau bisa mengerti dengan keputusanku ini. Ketika tadi yang pertama kalinya Tang Xiaofeng mengesampingkan hubungannya dengan Leon, sebenarnya pada saat itu hubungannya dengan Leon sudah berakhir. Dan karena sudah terlanjur seperti ini, maka dia akan melakukannya dengan lebih serius dan meyakinkan. Adapun mengenai bagaimana seandainya Tang Yanmai akan menyalahkannya setelah sadar nanti, dia sudah terlalu malas untuk mempedulikannya. Apa yang dilakukan oleh Tang Xiaofeng sekarang ini semuanya semata demi kelangsungan hidup keluarga Tang. Sementara itu, pada saat ini banyak anggota keluarga Tang yang menarik nafas lega. Sebelumnya, mereka sangat takut kalau kepala keluarga mereka akan membuat keputusan yang akan mengecewakan seorang master alam bawaan. Hanya Tang Long yang saat ini ada di tengah kerumunan yang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Bagaimana mungkin dia bisa membayangkan kalau kakek buyutnya yang selama ini selalu dia hormati akan mengatakan hal seperti itu? Memangnya kenapa kalau Cao Ziking adalah seorang master alam bawaan? Mengabaikan dermawan keluarganya hanya agar keluarganya tetap bisa melanjutkan hidup? Sikap seperti ini tak ubahnya dengan sikap seekor binatang. Sebenarnya Tang Long ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia mengerti kalau kata-katanya terlalu lemah. Jadi meskipun dia mengatakannya, tetap saja itu tidak akan berguna. Dia hanya bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah dia bisa diam-diam membantu Leon melarikan diri dari sini? Kepala keluarga Wu, Yin, dan Xiu semuanya memandang Tang Xiaofeng dengan tatapan meremehkan. Seorang pria yang sanggup mengkhianati dermawannya sendiri demi kepentingan keluarganya benar-benar akan tamat riwayatnya. Reputasinya di seluruh aliansi Naga Langit juga akan diturunkan ke level terendah. Cao Ziking seolah-olah telah memberi Tang Xiaofeng dua pilihan. Tetapi tidak peduli pilihan mana yang akan dipilih oleh Tang Xiaofeng, keluarga Tang pasti akan jatuh. Ini hanya masalah waktu. Pada saat ini Cao Ziking tertawa keras. Tuan Tang memang layak menjadi pemimpin aliansi Naga Langit. Aku sangat mengagumi pendekatanmu yang tidak memihak. Meskipun aku sudah memenangkan tempat pertama kali ini, kupikir menjadi pemimpin aliansi selama beberapa periode saja tidak cukup untukmu. Jadi, setelah turnamen ini selesai, aku berharap Tuan Tang akan terus menjadi pemimpin aliansi Naga Langit. Para pemimpin klan besar saling memandang dengan tidak percaya. Tang Xiaofeng akan terus memegang posisi master aliansi. Apa yang dipikirkan Cao Ziking ini? Tang Xiaofeng juga tertegun. Menurut aturan, dia akan mundur sebagai pemimpin aliansi dan menyerahkan posisi tersebut kepada Cao Ziking. Tapi ternyata Cao Ziking ingin membiarkan dirinya tetap bertahan sebagai pemimpin aliansi. Melihat cibiran di sudut mulut Cao Ziking, Tang Xiaofeng dengan cepat langsung mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah kejadian tadi, prestise Tang Xiaofeng sendiri sudah tenggelam ke dasar. Jadi tidak ada artinya apakah dia akan tetap mengambil posisi sebagai pemimpin aliansi atau tidak. Pada saat ini posisinya adalah sebagai boneka Cao Ziking. Sungguh suatu perhitungan yang cerdas. Dia juga mengerti bahwa selama dia bisa menjatuhkan Leon dengan caranya sendiri, maka setidaknya Cao Ziking tidak akan lagi menargetkan keluarga Tang. Tepat pada saat Tang Xiaofeng hendak memerintahkan kepada orang-orangnya untuk menjatuhkan Leon dengan sekuat tenaga,
Leon yang telah sepenuhnya menstabilkan situasi Tang Yanmai sudah berdiri dan hanya menatap Chao Ziking sambil berkata, "Kau memang tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin, karena orang yang sudah mati tidak memiliki kesempatan untuk menjabat sebagai pemimpin aliansi." Sejak tadi, Leon sama sekali tidak mempedulikan Tang Xiaofeng dan yang lainnya yang ada di sampingnya. Dia bahkan tidak memberi perhatian kepada mereka meskipun hanya sekilas. Dia hanya berkonsentrasi untuk menstabilkan keadaan Tang Yanmai dan kemudian melihat keputusan seperti apa yang akan diambil oleh Tang Xiaofeng. Namun ternyata keputusan Tang Xiaofeng membuatnya merasa sangat kecewa, bahkan sedikit menyakitkan. Kondisi Tang Yanmai sekarang berada di antara hidup atau mati, semuanya demi mereka. Tapi hanya karena aura yang memancar dari Chao Ziking, mereka semua langsung ketakutan dan mengabaikan Tang Yanmai. Leon juga sudah bersikap baik kepada keluarga Tang dengan tidak meminta mereka untuk maju melindunginya. Tetapi pada akhirnya, Tang Xiaofeng benar-benar tidak memiliki keinginan untuk membalas budi. Ikatan kecil yang sebelumnya dia miliki dengan keluarga Tang benar-benar sudah hilang. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun anggota keluarga Tang yang ada hubungannya dengan dia. Chao Ziking menunjuk ke arah Leon dan berkata kepada Tang Xiaofeng dengan cibiran di wajahnya, "Hahaha, Tuan Tang, apakah kau mendengarnya? Dia mengancamku, dan kau masih tidak memerintahkan kepada siapapun untuk menjatuhkannya. Apakah sulit untuk mengatakan bahwa kau benar-benar berniat membiarkanku mengambil tindakan secara pribadi?" Hati Tang Xiaofeng bergetar. Dia sudah mendengar niat mengancam Chao Ziking. Kalau dia terus bersikap ceroboh seperti ini dan Chao Ziking benar-benar bisa mengalahkan Leon secara pribadi, maka keluarga Tang tidak akan pernah memiliki jalan untuk kembali. Tang Xiaofeng baru saja hendak memberikan perintah ketika suara Leon tiba-tiba terdengar. "Tang Xiaofeng, kalau kau tidak ingin melihat keluarga Tangmu dihancurkan berkeping-keping, lebih baik kau menyuruh orang-orangmu untuk mundur." Tang Xiaofeng langsung membeku. Tepat pada saat ini, aura menakutkan merasuk dari tubuh Leon. Ketika merasakan aura menakutkan itu, wajah Tang Xiaofeng langsung menjadi pucat. Itu adalah tingkat kultivasi alam bawaan. Apakah Leon juga sebenarnya seorang master alam bawaan? Tapi bagaimana dia benar-benar bisa menjadi seorang master alam bawaan? Bagaimana ini mungkin? Leon baru berusia kurang dari 20 tahun dan Tang Xiaofeng juga belum pernah mendengar apalagi melihat ada seorang master alam bawaan yang berusia kurang dari 20 tahun. Hati Tang Xiaofeng seolah tercabik-cabik ketika dia mengetahui kalau Leon adalah seorang master alam bawaan. Dan bukan hanya Tang Xiaofeng, tetapi ekspresi wajah orang lain juga langsung berubah drastis. Pikiran para leluhur dari klan-klan besar yang tadinya sudah siap untuk berkomplot melawan Chao Ziking menjadi aktif kembali. Klan-klan lainnya menatap Tang Xiaofeng sambil menggeleng-gelengkan kepala mereka. Berteman dengan seorang master alam bawaan adalah berkah bagi setiap klan. Tetapi Tang Xiaofeng yang bodoh ini bahkan menghancurkan sendiri kesempatan baik yang dimilikinya ini. Kalau Leon benar-benar bisa mengambil kesempatan untuk membunuh Chao Ziking, maka itu akan lebih baik lagi. Kerumunan orang ini awalnya mengira kalau Chao Ziking akan sangat panik setelah merasakan aura pihak lain. Tidak ada seorang pun yang menduga kalau pada saat ini Chao Ziking malah bergumam dengan santai, seolah-olah dia sudah lama tahu kalau Leon adalah seorang master alam bawaan. Sudah kubilang, kalau kau tidak mencapai alam bawaan, bagaimana bisa kau membunuh ayahku tanpa suara? Hanya saja, apakah kau benar-benar berpikir karena kau adalah master alam bawaan, jadi kau bisa bertindak sesuka hatimu? Kenapa Chao Ziking berani bersikap begitu tenang? Mungkinkah itu karena Chao Ziking adalah seorang master alam bawaan kedua atau bahkan master alam bawaan ketiga? Bab 469.
Dengan ringan Cao Ziking melirik Tang Xiaofeng dan tertawa kecil. Baiklah Tuan Tang, karena dia adalah master dari alam bawaan, maka kau harus menyuruh anak buahmu mundur. Jangan mengirim mereka ke kematian. Sebenarnya Cao Ziking tidak pernah berniat menyuruh keluarga Tang turun tangan untuk menjatuhkan Leon. Alasan kenapa tadi dia meminta Tang Xiaofeng melakukannya hanyalah sebagai bentuk balas dendam terhadap Leon. Tetapi tentu saja, kalau seandainya Tang Xiaofeng memilih untuk berpihak pada Leon, dia tidak keberatan mencabut keluarga Tang dalam prosesnya. Tang Xiaofeng tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Dia buru-buru memimpin keluarga Tang untuk mundur. Duel antara dua master alam bawaan bukanlah sesuatu yang bisa dia dan yang lainnya ikut campur. Keluarga Tang baru saja mundur ketika Cao Ziking berbicara ke arah punggung Leon, kakak tertua dan kakak senior kedua. Sepertinya aku masih harus merepotkanmu kali ini. Seorang pria gemuk yang mengenakan mantel kain berwarna hitam datang dari belakang Leon dan tertawa ringan. Sama sekali tidak ada masalah. Kita adalah saudara, jadi tidak perlu bersikap terlalu sopan. Seorang pria lainnya yang berpakaian putih ikut berbicara dari belakang sisi kiri Leon. Benar sekali. Lagi pula dia hanyalah seorang anak yang baru saja melangkah ke ranah alam bawaan. Suatu kehormatan baginya untuk mati di tangan beberapa dari kita bersaudara. Dan hanya ketika keduanya berbicara, barulah yang lain menyadari kehadiran mereka. Satu persatu mereka saling memandang. Tidak ada yang menyadari ketika keduanya tiba di lapangan. Nada bicara kedua pria tadi terdengar agak menakutkan. Seorang anak yang baru saja melangkah ke alam bawaan. Alam bawaan adalah tingkat kultivasi yang begitu diimpikan oleh banyak seniman bela diri. Mereka rela berjuang mati-matian seumur hidup mereka untuk mencapainya. Namun kedua pria tadi dengan santainya berkata kalau Leon hanyalah anak yang baru saja melangkah ke dalam alam bawaan. Mungkinkah kedua pria itu juga merupakan master alam bawaan? Pada saat ini, sebuah teriakan keras tiba-tiba terdengar dari kerumunan. Ya ampun, mereka berdua tidak mungkin naga putih dan harimau hitam dari gerbang naga dan harimau, bukan? Kerumunan orang itu kembali terkejut. Gerbang naga harimau adalah organisasi besar yang setenar perkumpulan Aurora di seluruh Federasi Amerika Utara. Yang membedakannya hanyalah bahwa lingkup pengaruh utama dari gerbang naga harimau ini selalu berada di bagian selatan Federasi Amerika Utara dan jarang disebutkan di wilayah utara. Rumor mengatakan bahwa ada banyak master dalam gerbang naga harimau, dan setiap seniman bela diri yang ada di sana setidaknya adalah master kekuatan internal. Yang paling terkenal dari antara para master gerbang naga harimau adalah naga putih dan harimau hitam. 3 tahun yang lalu, seorang pemimpin geng di sebuah kota di bagian selatan Federasi Amerika Utara sangat bangga dengan latar belakang resminya, sehingga dia tidak memperhitungkan gerbang harimau naga, dan bahkan berani menekan salah satu pintu masuk gerbang harimau naga di kota itu. Dan sebagai akibatnya, dalam satu malam geng itu ditumbangkan, termasuk pemimpin dan anggota utama geng, dan juga termasuk para ahli yang menjaga mereka, semuanya tewas dibunuh. Dalam pertempuran itu, pamor naga putih dikenal di seluruh dunia bawah Amerika Utara. Harimau hitam bahkan lebih ganas lagi, lebih dari setahun yang lalu. Karena merasa memiliki senjata yang kuat di tangannya, seorang raja obat bius di bagian selatan Federasi Amerika Utara ingin mengambil alih pangkalan gerbang naga harimau di daerah itu. Tetapi pada akhirnya, harimau hitam seorang diri bisa menghancurkan pangkalan militer Raja Obat Bius itu dan memenggal kepala Raja Obat Bius. Tidak hanya itu, dia juga bisa pergi meskipun di bawah pengepungan ratusan tentara bersenjata lengkap. Dan pada saat ini, kedua orang itu yang keduanya merupakan sosok yang tangguh
untuk dibicarakan orang muncul di sini pada saat yang bersamaan. Apakah ini mungkin? Harimau hitam menjadi orang pertama yang angkat bicara. Dia berbicara sambil tertawa ringan. Saudaraku, aku tidak menyangka ada orang di tempat kecil ini yang mengenal kita berdua. Naga putih hanya tertawa dan tidak menjawab. Yang lainnya langsung merasa seperti sedang menghirup udara dingin sekali lagi. Benarkah itu mereka? Sulit dipercaya kalau Cao Ziking benar-benar bergabung dengan gerbang naga harimau. Ketika mereka memikirkan kekuatan yang telah ditunjukkan Cao Ziking, banyak pertanyaan yang tidak dapat mereka pahami sebelumnya sekarang terungkap. Cao Ziking jelas telah diinstruksikan oleh gerbang harimau naga untuk mengintegrasikan kekuatan aliansi naga langit dan menjadi paku yang ditanam oleh gerbang harimau naga di utara. Begitu mereka memikirkan hal ini, banyak dari mereka yang memiliki ekspresi berbeda. Beberapa merasa kalau ini adalah hal yang baik. Dengan dukungan dari gerbang naga dan harimau, mereka dapat sepenuhnya sejajar dengan perkumpulan Aurora, dan bahkan dengan kekuatan nomor 1 lokal di kota Arktik, yaitu keluarga Lawrence. Begitu mereka mengambil kesempatan untuk mengalahkan dua kekuatan ini, aliansi naga surgawi akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang lainnya justru merasa bahwa kalau gerbang naga harimau bisa mengalahkan perkumpulan Aurora dan keluarga Lawrence, maka aliansi naga langit akan menjadi bawahan gerbang naga harimau. Tapi tidak peduli apa yang mereka pikirkan dan apakah mereka mau atau tidak. Setelah hari ini, Cao Ziking, tuan muda kedua dari keluarga Cao, yang selama ini tidak pernah dianggap serius oleh mereka, akan menjadi penguasa absolut aliansi naga langit. Tang Xiaofeng adalah orang yang paling banyak mengalami pasang surut. Awalnya, dia memiliki rasa bersalah di dalam hatinya terhadap Leon. Ketika Leon meledakkan tingkat kultivasi bawaannya, Tang Xiaofeng bahkan merasa lebih kecewa. Tapi sekarang, sedikit rasa bersalah dan kecewa yang tersisa telah lenyap tanpa jejak. Ternyata orang kuat yang ada di belakang Cao Ziking sebenarnya adalah gerbang naga harimau. Raksasa seperti itu, mungkinkah itu adalah sesuatu yang bisa dilawan olehnya, yang hanya seorang kepala keluarga Tang yang kecil? Seandainya tadi dia benar-benar berpihak pada Leon, dia tidak perlu menunggu gerbang naga harimau mengirim ahli lain. Hanya dengan naga putih dan harimau hitam ini, itu saja sudah cukup untuk memusnahkan keluarga Tang. Untungnya tadi dia bertindak cukup bijaksana dengan mengutamakan kelangsungan hidup dan mati keluarga Tang. Adapun mengenai apakah Leon akan menyimpan dendam terhadap keluarga Tang karena masalah ini, dia tidak peduli sama sekali. Menghadapi 3 master alam bawaan yang hebat, di antaranya adalah 2 dewa yang ganas, yaitu naga putih dan harimau hitam, riwayat Leon sudah tamat. Pada saat ini senyum tipis sekali lagi muncul di wajah Cao Ziking ketika dia melihat ekspresi keheranan di mata kerumunan orang. Inilah tujuan sebenarnya dari kembalinya dia ke kota Arktik kali ini, yaitu untuk mengambil kesempatan ini untuk mengintegrasikan aliansi naga langit dalam satu gerakan. Dengan kekuatan dari gerbang naga harimau, Cao Ziking akan bisa membuat orang-orang ini sepenuhnya bekerja untuknya. Sangat disayangkan karena ayahnya sendiri dan kakak laki-lakinya sendiri telah meninggal. Saat ini, keluarga besar Cao secara mengejutkan hanya menyisakan dirinya sendiri. Dan pemuda di depannya inilah, yaitu Leon, yang menyebabkan semua ini. Tetapi sekarang hal itu sudah tidak penting lagi. Selama dia bisa membunuh Leon, semua kebencian ini juga akan berakhir. Sebuah era tersendiri akan segera dimulai. Cao Ziking berbicara kepada naga putih dan harimau hitam, 2 kakak senior. Kakak senior, tolong tekan formasi untukku. Cao Ziking juga baru saja melangkah ke alam bawaan. Jadi dia membutuhkan lawan dengan alam yang sama untuk mengasah kemampuan seni bela dirinya.
dan hal itu akan sangat membantu dalam latihan bela dirinya sendiri. Harimau hitam tertawa keras. Jangan khawatir. Jangan khawatir tentang apapun juga. Dengan adanya kami di sekitarmu, anak itu pasti tidak akan lolos. Di mata orang lain, Master Alam Bawaan adalah keberadaan yang luhur. Tapi bagi naga putih dan harimau hitam, keberadaan seperti itu tidak ada apa-apanya. Mereka berdua telah membunuh beberapa Master Alam Bawaan selama bertahun-tahun. Dan bahkan ada satu Master yang merupakan Master dari Alam Bawaan kedua. Kemunculan mereka saat ini sebenarnya hanya untuk mencegah Leon melarikan diri. Bagaimanapun, kalau seorang Master Alam Bawaan bertekad untuk melarikan diri, dengan kultivasi Cao Ziking, orang itu benar-benar tidak akan bisa membela diri. Setelah menerima jaminan dari dua kakak laki-lakinya, Cao Ziking menyeringai dan dengan ganas dia melangkah maju lalu melemparkan pukulan ke arah Leon. Tapi dia tidak menyadari bahwa dari awal hingga akhir, tatapan mata Leon sudah dipenuhi dengan ejekan. Bab 470. Kecepatan Cao Ziking begitu cepat sehingga hanya dalam sekejap mata dia sudah sampai di depan Leon dan baru saja melemparkan pukulan langsung ke arah Leon. Tidak ada yang luar biasa dengan pukulan itu. Itu hanyalah pukulan lurus yang sederhana. Tetapi ketika Cao Ziking melemparkan pukulan itu, ekspresi wajah banyak orang yang ada di pinggir lapangan langsung berubah. Meskipun pukulan itu tidak ditujukan kepada mereka, tapi mereka merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Seperti inikah kekuatan seorang Master Alam Bawaan? Dihadapkan dengan pukulan yang kuat ini, bisakah Leon yang juga seorang Master Alam Bawaan menahannya? Naga putih tertawa, harimau hitam juga tertawa. Cao Ziking bukan hanya telah melangkah ke alam bawaan di usia muda, tetapi pukulannya tadi bahkan memiliki sedikit rasa tinju di dalamnya. Menurut mereka, seandainya mereka berdua yang menerima pukulan itu, mereka pasti akan merasa kewalahan, apalagi Leon. Bahkan kalaupun Leon bisa memblokir pukulan itu, Leon pasti akan tetap menjadi sasaran serangan terus-menerus dari Cao Ziking. Berapa banyak pukulan yang bisa ditahan oleh Leon dalam menghadapi kekuatan tinju Cao Ziking yang kejam? 3 pukulan, 5 pukulan, atau 7 pukulan? Saat mereka berdua sedang menebak-nebak berapa banyak pukulan yang bisa ditahan oleh Leon, Leon sudah bergerak. Dia tidak bergerak mundur dan juga tidak menghindar. Yang mengejutkan adalah Leon juga mengambil langkah maju dan langsung melayangkan pukulan ke arah Cao Ziking. Hanya saja pukulannya itu bukan ke arah kepalan tangan Cao Ziking, tetapi ke arah dada Cao Ziking. Leon memiliki keberanian yang besar dalam menghadapi Cao Ziking. Naga putih mengerutkan keningnya dan bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah anak ini tahu kalau dia sudah pasti akan mati? Jadi dia sengaja ingin mencelakai Cao Ziking? Harimau hitam menyeringai. Dalam beberapa tahun terakhir, Cao Ziking telah dikirim oleh guru mereka ke air terjun Atlanta untuk bertapa di dalam air, dan setelah bertahun-tahun dibasuh oleh air terjun, kekuatan fisik Cao Ziking benar-benar tak terkalahkan di antara seniman bela diri dengan pangkat yang sama. Apakah anak ini benar-benar bodoh sehingga berani mendatangi Cao Ziking? Sepertinya anak ini ingin cepat-cepat mati. Tadinya, naga putih dan harimau hitam menduga kalau setidaknya Leon akan melawan dengan 3 atau 5 jurus. Tetapi sekarang tampaknya 1 pukulan saja dari Cao Ziking akan mengakhiri pertarungan ini. Di dalam gerbang naga harimau, selain budidaya kekuatan internal, budidaya kungfu eksternal mereka juga tidak pernah tertinggal. Gerbang naga harimau adalah sekolah seni bela diri yang mengembangkan kekuatan internal dan eksternal secara bersamaan. Saat naga putih dan harimau hitam melihat dengan penuh harap tinju Cao Ziking dan Leon
meledak di dada satu sama lain secara hampir bersamaan. Chao Ziking ingin tertawa. Leon begitu berani bertarung dengan keras melawan dirinya. Mungkinkah anak ini tidak tahu kalau di gerbang naga harimau dia memiliki gelar Chao Lunatic? Apakah Leon benar-benar berpikir kalau dia akan menyelamatkan hidup Leon dan menarik tinjunya? Namun tepat ketika tinju itu meledak ke arahnya, dia tidak bisa lagi tertawa. Sebuah kekuatan agung membombardir tubuhnya, dan meskipun tubuh fisiknya sangat kuat, tapi pada saat ini, dia benar-benar merasa seolah-olah dadanya telah dihantam palu yang menyebabkan seluruh rongga dadanya merasakan embusan udara, dan tanpa sadar tubuhnya bahkan melangkah mundur. Sementara itu Leon yang seharusnya terkejut dengan pukulan Chao Ziking malah bersikap seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dia hanya berhenti sejenak sebelum kemudian bergegas dengan langkah besar. Mata Chao Ziking terbelalak sejenak. Dia tahu lebih baik dari siapapun mengenai seberapa kuat pukulannya. Jadi bagaimana mungkin anak ini tidak terluka sama sekali? Ekspresi wajah naga putih dan harimau hitam juga berubah. Seolah-olah mereka tidak menyangka kalau Leon bisa menahan pukulan yang begitu keras dari Chao Ziking. Dalam waktu yang begitu singkat, Leon sudah tiba di depan Chao Ziking, dan tanpa menunggu Chao Ziking berdiri tegak, dia langsung menghantamkan tinjunya ke kepala Chao Ziking. Chao Ziking buru-buru mengangkat tangannya untuk melindungi kepalanya, tetapi dia sudah lebih dulu mendengar sebuah suara hantaman. Terdengar suara berderak, dan lengan Chao Ziking terkena tinju dari Leon. Chao Ziking merasakan rasa sakit yang tajam, kemudian tanpa sadar lengannya pun terkulai. Tepat ketika Chao Ziking berpikir kalau Leon akan terus meningkatkan kekuatannya, tiba-tiba Leon mengulurkan tangan kirinya dan membanting pukulan kail langsung ke dagu Chao Ziking. Itu adalah jurus 9 naga naik ke surga. Dengan keras tubuh Chao Ziking terbang ke atas seperti bola voli dan membentuk parabola besar di udara. Seteguk besar darah dengan gigi menyembur keluar dari mulutnya. Giginya benar-benar hancur oleh pukulan Leon dan seluruh tulang rahangnya terasa sangat sakit. Ekspresi wajah naga putih dan harimau hitam berubah drastis, terutama ketika mereka melihat kalau Chao Ziking benar-benar terlempar ke udara oleh pukulan Leon. Mereka langsung menyapukan pandangan mereka ke arah Leon. Kalau mereka tidak bergerak saat ini juga, ada kemungkinan adik laki-laki seperguruan mereka akan dibunuh oleh anak ini. Namun apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Leon tidak mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Dan sebaliknya, dia tiba-tiba berbalik, lalu melihat ke arah naga putih dan harimau hitam yang mendekat dan langsung melayangkan tinjunya kembali. Dalam sekejap, langit dan bumi sepertinya berhenti berputar pada saat ini. Tubuh naga putih dan harimau hitam tiba-tiba menegang saat mereka merasakan niat tinju yang menakutkan menyelimuti seluruh tubuh mereka. Niat tinju? Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana mungkin seorang anak yang baru saja melangkah ke alam bawaan telah menyadari niat tinju? Kedua pria itu masih syok ketika kekuatan tinju yang menakutkan langsung menghantam tubuh naga putih. Kemudian niat tinju yang menakutkan itu menghilang. Kelopak mata harimau hitam melonjak dengan liar ketika dia melihat kalau Leon sudah bergegas saat ini. Sudut mulut harimau hitam sangat ganas, dan dia tidak peduli lagi bagaimana Leon bisa memiliki niat tinju. Saat ini dia langsung meledakkan tinjunya ke kepala Leon. Apa yang tidak disangka oleh harimau hitam adalah kalau ternyata Leon tidak melawannya. Sebaliknya Leon dengan cepat menundukkan kepalanya saat tinju harimau hitam hendak menghantam kepalanya. Tubuhnya menangkis dengan cepat, dan dia benar-benar menghindari pukulan itu. Lalu kemudian dia menabrak tubuh harimau hitam dengan kecepatan penuh. Ekspresi wajah harimau hitam berubah drastis, dan tinju kanannya yang meledak dengan cepat berubah arah. Dia menarik tinju kanannya mundur dari depan dan membungkuk untuk menghantam bagian belakang kepala Leon, sementara tinju kirinya bahkan terangkat secepat kilat untuk menghantam bagian kecil dari punggung Leon. Namun,
Pada saat ini Leon mengarahkan pisau terbangnya kepada harimau hitam. Pisau terbang itu polos tanpa hiasan. Dengan suara berdesing pada jarak sedekat itu, tidak ada cara bagi harimau hitam untuk menghindar dari pisau yang kecepatannya bahkan lebih cepat dari peluru ini. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah dengan terpaksa menangkis menggunakan tubuhnya. Pisau terbang yang telah diarahkan ke jantungnya langsung masuk ke bahunya. Harimau hitam kesakitan. Namun Leon sudah membenamkan kepalanya sebelum tinju harimau hitam menghantamnya dan masuk ke bawah lengan kanan harimau hitam tepat di belakangnya. Harimau hitam terkejut, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang master yang sudah melangkah ke dunia alam bawaan selama bertahun-tahun. Dalam keadaan seperti ini, dia memaksa tubuhnya yang sedang berputar untuk berhenti dan menghantamkan tinjunya ke belakang dengan pukulan backhand. Sayangnya, dia sudah tertangkap di tangan Leon. Dan untuk menahan dampak dari pukulan harimau hitam ini, Leon sekali lagi mengirimkan tebasan ke arah belakang jantung harimau hitam. Pisau terbang seukuran ibu jari secara akurat menembus ke bagian belakang jantung harimau hitam. Dan tubuh harimau hitam pun tiba-tiba menegang. Seorang master luar biasa yang pernah sendirian masuk ke pangkalan militer dan membunuh Raja Obat Bius, saat ini jatuh terkulai. Bab 471. Harimau hitam berlutut dengan kedua lututnya, dan kemudian seluruh tubuhnya jatuh tanpa daya ke tanah. Tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, dan setelah itu dia benar-benar kehilangan nyawanya. Semua ini terjadi begitu cepat. Begitu cepatnya, hingga Cao Ziking dan Naga Putih yang baru saja berdiri langsung tercengang ketika mereka melihat harimau hitam yang juga berada di alam bawaan telah dibunuh oleh Leon hanya dalam beberapa tarikan nafas. Naga Putih dan Cao Ziking langsung membeku. Terlebih Naga Putih. Sejujurnya, dia tidak terlalu terkejut melihat penampilan Leon. Selain ledakan niat tinju yang tiba-tiba tadi, terlepas dari seberapa tinggi level atau kehebatan pertempuran Leon, mungkin saja Leon bisa memegang keunggulan tertentu melawan Cao Ziking. Tetapi untuk melawan dia dan harimau hitam, menurutnya kemampuan Leon itu tidak cukup. Bahkan meskipun Leon bisa sesekali memegang kendali untuk sementara waktu, namun akan sangat sulit bagi Leon untuk mengalahkan mereka berdua. Tapi siapa sangka dalam waktu sesingkat itu, saudaranya yang baik yaitu harimau hitam akan terbunuh seperti ini. Bahkan setelah melihat ini dengan matanya sendiri, Naga Putih masih tidak bisa percaya. Seperti dirinya sendiri, harimau hitam adalah eksistensi yang telah melangkah ke tingkat alam bawaan kedua. Selama bertahun-tahun, mereka berdua telah membunuh banyak master dan menghancurkan banyak organisasi atas nama Gerbang Naga Harimau. Mereka bisa datang dan pergi dengan bebas bahkan di bawah hujan peluru. Bagaimana ini mungkin? Orang dengan kekuatan seperti itu bisa terbunuh dengan mudahnya. Ketika pertama kali guru mereka menerima Cao Ziking sebagai muridnya, selain karena menghargai bakat seni bela diri yang dimiliki oleh Cao Ziking, guru mereka juga ingin menggunakan kekuatan keluarga Cao di kota Arktik untuk sepenuhnya mengendalikan aliansi Naga Langit dan menancapkan paku di bagian utara Federasi Amerika Utara. Untuk memastikannya, guru mereka bahkan telah meminta dirinya sendiri dan harimau hitam untuk datang bersama-sama dan membantu adik laki-laki seperguruan mereka agar bisa mengambil alih aliansi Naga Langit secepat mungkin. Namun siapa sangka kalau harimau hitam akan terbunuh sebelum Cao Ziking bisa mencapai puncak. Setelah keterkejutan dan kekaguman, muncullah kemarahan yang mengerikan. Naga Putih yang marah dengan ganas menginjak dan menghentak keluar. Lantai di bawah kakinya hancur oleh kakinya, dan dia menamparkan telapak tangannya di udara begitu saja ke arah Leon.
Jejak telapak tangan yang dipadatkan dengan ki sejati muncul di atas kepala Leon. Seolah-olah ada cakar harimau yang menyembul keluar dari kehampaan. Semua orang merasakan sensasi yang mencekik menghadapi telapak tangan yang menakutkan ini. Bahkan Tao Mangsan yang merupakan orang terkuat yang hadir merasa gemetar di dalam hatinya. Kalau itu adalah dia tidak akan berani melawan jurus telapak tangan ini. Satu-satunya hal yang akan dia lakukan adalah menghindarinya untuk saat ini. Tepat pada saat ini, Cao Ziking yang juga sudah berdiri sudah siap untuk menyerang. Aura seluruh tubuhnya sudah terkumpul, sehingga dia yakin tidak peduli bagaimana Leon menghindar, dia akan melancarkan serangan yang paling mematikan. Kehebatan pertempuran Leon berada di luar imajinasi mereka. Bahkan harimau hitam pun telah meninggal di tangan Leon. Cao Ziking tidak berani lagi meremehkan Leon. Saat ini dia sudah bertekad untuk membunuh Leon dengan sekuat tenaga. Dia harus membalaskan dendam harimau hitam. Ini adalah pemikiran Cao Ziking yang paling mendesak untuk saat ini. Dia yakin bahwa ketika nantinya tubuh Leon kehilangan keseimbangan untuk menghindari tamparan dari naga putih, pada saat itulah dia sendiri yang akan menyerang dan membunuh Leon. Tentu saja dia tidak akan pernah percaya kalau Leon akan berani melawan jurus telapak tangan naga putih dengan keras. Tapi sesuatu yang tak terduga terjadi pada saat ini. Menghadapi telapak tangan besar yang seperti zat itu, cahaya di mata Leon berkedip. Ki sejati di seluruh tubuhnya naik dan menyembur keluar dengan cepat. Tinju Leon mengepal dengan kuat dan dia langsung meledakkan satu pukulan. Dengan suara yang keras, telapak tangan besar yang seperti zat itu benar-benar dihancurkan oleh kepalan tangan Leon. Dan ki yang keras tersebar ke segala arah. Seperti hembusan angin yang bertiup dan menyebabkan kerah baju Leon berdesir. Cao Ziking dan naga putih bergetar pada saat bersamaan. Sementara yang lainnya menjadi pucat, terutama Tang Xiaofeng. Dia sama sekali tidak menyangka kalau anak muda yang begitu baik pada keluarga Tang ini ternyata memiliki kekuatan yang sedemikian rupa. Bahkan tamparan yang begitu menakutkan dari naga putih pun bisa hancur di tangan Leon. Dalam sekejap, Leon membiarkan ledakan ki yang tersebar di tubuhnya membuat tubuhnya melesat seperti anak panah tajam dan dia bergegas menuju naga putih. Kelopak mata naga putih melonjak dan tanpa ragu-ragu dia juga bergegas keluar dengan kecepatan penuh. Keduanya masih terpisah beberapa meter saat mereka melontarkan pukulan lain di udara. Kedua tinju pun bertabrakan di udara. Meskipun tinju naga putih jauh lebih besar daripada tinju Leon, tetapi yang mengejutkan adalah bahwa kedua tinju itu hancur pada saat yang bersamaan. Dari segi kuantitas, tinju Leon memang jauh lebih rendah daripada naga putih. Ini menunjukkan kalau Leon memang baru saja melangkah ke alam bawaan belum lama ini. Jadi tingkat kultivasi di tubuhnya masih kalah dengan naga putih. Namun, tingkat kondensasi ki sejati milik Leon berada jauh di atas naga putih. Bagaimana mungkin ki sejati bawaan seseorang bisa tetap murni meskipun sudah sejauh ini? Di tengah keterkejutan kerumunan, kedua tubuh itu sudah bertabrakan bersama. Dalam sekejap keduanya melemparkan sejumlah pukulan yang tidak diketahui satu sama lain. Selain Taois Mangsan dan Cao Ziking yang hampir tidak bisa melihat lintasan pukulan mereka. Yang lainnya hanya bisa melihat kilatan bayangan manusia dan debu beterbangan di bawah kaki mereka. Adegan pertempuran yang intens ini bahkan lebih menarik daripada film-film seni bela diri. Semua orang merasa jantung mereka seperti mau copot. Terdengar suara keras lainnya dan kekuatan tinju yang agung meledak di depan mereka berdua. Tubuh mereka secara bersamaan terguncang oleh kekuatan tinju ini, sehingga membuat mereka bergerak mundur. Dalam sepersekian detik, Cao Ziking yang telah mencari kesempatan untuk bertarung,
datang ke belakang Leon dan melemparkan pukulan langsung ke arah Leon. Leon sampai bergerak mundur ketika menerima pukulan itu. Jangankan untuk menghindari pukulan, Leon bahkan tidak bisa berdiri tegak. Tepat ketika semua orang mengira kalau Leon pasti akan mengalami cedera serius, Leon terlihat seperti memiliki mata lain di belakang punggungnya. Kakinya langsung berputar, dan tubuhnya juga ikut berputar dengan rotasi yang luar biasa agar bisa menghindari pukulan Chao Ziking. Chao Ziking terkejut. Melihat Leon yang secara ajaib berputar ke kanan, dia tidak bisa mengerti bagaimana Leon bisa melakukannya dalam keadaan seperti itu. Apakah memang tubuh Leon sefleksibel ini? Dalam keadaan linglung seperti itu, Leon yang telah menghindari pukulan Chao Ziking tidak menunggu tubuhnya berdiri tegak. Dengan satu goyangan tangan, pisau terbang lainnya pun langsung melezat. Dengan terpaksa Chao Ziking harus melepaskan kesempatannya untuk membunuh Leon, dan dia pun melangkah mundur untuk menghindari pisau yang melesat itu. Leon mengambil kesempatan ini untuk berdiri teguh. Dengan satu tangan, ki di tubuhnya naik lagi, dan tinju yang megah pun kembali menyelimuti Chao Ziking. Ekspresi wajah Chao Ziking sangat berubah, dan dia buru-buru mengangkat tangannya. Terdengar suara teredam lainnya, dan Chao Ziking yang baru saja melindungi dadanya sekali lagi terhempas oleh kekuatan tinju Leon. Namun Leon masih tidak memanfaatkan gelombang kemenangan ini. Dia justru berbalik dan langsung mengangkat lengan kirinya untuk memblokir pukulan yang dilontarkan naga putih ke arahnya. Naga putih tersenyum kejam saat mengangkat tinju kirinya dan menghantamkannya ke arah Leon tepat di bagian kepala. Saat Leon bergerak mundur, dia terus mengangkat tangannya untuk melawan. Ketika kemudian Leon berhasil memblokir pukulan naga putih, pukulan ketiga dari naga putih pun datang, dan pukulan yang tanpa pola itu langsung mengarah ke arah jantung Leon. Bab 472. Pada saat ini, yang bisa dilakukan Leon hanyalah melangkah mundur sambil menghindari pukulan ini. Sepertinya memang hanya itu yang bisa dia lakukan, tapi dia tidak melakukannya. Kedua pukulan tadi tidak membuat Leon kehilangan efektivitas tempurnya. Namun Leon harus bergegas, karena begitu dia jatuh ke dalam ritme pertarungan naga putih dan Chao Ziking juga bergabung dalam pertarungan itu, dia pasti akan kalah. Dia harus segera mengakhiri pertarungan dengan naga putih sebelum Chao Ziking tiba. Menghadapi pukulan menderu itu, Leon langsung mengangkat tangannya untuk meraih tinju naga putih. Tubuhnya tidak mundur setengah langkah pun. Naga putih membeku. Sepertinya dia tidak menyangka kalau Leon akan menghentikan pukulannya dengan begitu ceroboh. Tapi tentu saja naga putih tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu. Ketika tinju kirinya ditangkap oleh Leon, tinju kanannya terus menghantam ke bawah ke arah kepala Leon. Dia tidak percaya kalau Leon masih memiliki keberanian untuk menahan pukulannya. Dan Leon memang tidak berani melawan. Bahkan kalaupun tubuh fisiknya kuat, dia tidak berpikir kalau kepalanya bisa menahan kekuatan penuh dari pukulan seorang master alam bawaan. Tapi, dia juga sama sekali tidak rela menyia-nyiakan kesempatan bagus untuk menangkap tinju kiri naga putih. Tangan Leon yang memegang tinju kiri naga putih langsung menarik dengan kuat. Terdengar suara yang tajam ketika lengan kiri naga putih benar-benar dipelintir oleh Leon secara langsung. Namun, tinju kanan naga putih juga menghantam bahu Leon dengan cara yang sama dan membuat suara teredam. Tanpa disadari, tubuh Leon berjongkok ke bawah dan tanah yang ada di kaki kiri Leon langsung retak. Leon bisa saja menghilangkan sedikit kekuatan dari pukulan itu. Tetapi kalau dia melakukan itu, dia akan berlutut dan dia juga akan kehilangan kesempatan terbaiknya untuk menghadapi naga putih.
Leon memanfaatkan momen ketika naga putih tertegun melihat lengan kirinya yang patah. Dia melemparkan dirinya ke arah naga putih. Kepala Leon menghantam rahang naga putih dan menjatuhkan seluruh tubuh naga putih ke belakang. Sementara itu, tangan kanan Leon sudah mengeluarkan pisau terbang dan dia menusukkannya ke dada naga putih dengan gerakan halus. Dengan sebuah suara kesakitan, tubuh naga putih jatuh dengan keras ke tanah. Darah mengucur terus-menerus dari jantung naga putih. Lengan kirinya juga terlempar ke samping secara tidak beraturan. Wajahnya pucat dan matanya menatap dengan tajam ke arah Leon. Dia tidak bisa mengerti. Bagaimanapun tingkat kultivasi Leon jelas-jelas lebih rendah dari dirinya dan harimau hitam. Lalu kenapa pada akhirnya justru dia dan harimau hitam yang kalah? Dalam hal kultivasi, mereka berdua berada di atas Leon. Dalam hal pengalaman bertempur, mereka berdua juga sudah mengalami tidak kurang dari 100 pertempuran hidup dan mati selama bertahun-tahun. Dan dalam hal kekejaman, dia dan harimau hitam telah merangkak keluar dari tumpukan orang mati. Dengan semua fakta tersebut, bagaimana mungkin mereka berdua bisa jatuh ke tangan Leon? Naga putih merasa bingung, dan akhirnya dia pun kehilangan nyawanya karena keraguannya. Adegan itu langsung dengan hening berlangsung. Semua orang menatap kosong ke arah Leon, yang saat ini sudah kembali berdiri tegak. Anak ini benar-benar telah mengalahkan 2 orang master alam bawaan secara berurutan. Kedua orang itu adalah para master alam bawaan, bukan kubis di jalanan. Hati Cao Ziking juga bergetar hebat. Dia tidak bisa melupakan adegan ketika tadi naga putih menggunakan tarian naga dan harimau untuk menghadapi serangan yang begitu hebat dari Leon. Namun ternyata Leon masih bisa menemukan kesempatan untuk melawan naga putih dengan pukulan yang keras. Pertarungan hidup dan mati. Inilah yang pada akhirnya membunuh naga putih dan harimau hitam. Melihat pisau terbang yang telah ditusukkan ke jantung kakak tertuanya, mata Cao Ziking menjadi merah padam, dan dia bahkan tidak memiliki niat sedikit pun untuk berhenti. Dia langsung bergegas menuju Leon dengan kecepatan penuh. Gurunya pernah memberitahunya kalau keberanian akan menang ketika berjumpa dengan jalan yang sempit. Sekarang Leon baru saja menerima pukulan berat dari naga putih dan sedang berada di titik terlemahnya. Jadi Cao Ziking memutuskan kalau dia akan mengambil nyawa Leon pada saat ini. Dia tidak akan pernah melepaskan kesempatan yang telah ditukar oleh kakak tertua ini dengan nyawa. Dalam keputusasaannya, Cao Ziking mengangkat tinju kanannya dan melemparkan sebuah pukulan lurus seperti kilat. Aura tinju yang cemerlang menyala seolah-olah itu adalah meteor dan meledak langsung ke dada Leon. Dihadapkan dengan pukulan yang cukup kuat untuk menghancurkan seorang pria, Leon mengangkat lengan kanannya untuk memblokir pukulan Cao Ziking. Tetapi dia juga menggunakan kekuatan pukulan itu untuk dengan cepat bergerak mundur dan menjauhkan diri dari Cao Ziking. Melihat lengan kiri Leon benar-benar turun dan Leon tidak melakukan serangan balik, kepercayaan diri Cao Ziking semakin meningkat. Dia tahu kalau pukulan naga putih pasti sudah melukai Leon dengan parah. Sepertinya tulang bahu Leon juga sudah patah, sehingga kekuatan Leon sudah semakin berkurang. Ki sejati di tubuh Cao Ziking mengalir dengan liar. Cao Ziking mengumpulkan semua kekuatannya, dan dia pun menyerang Leon sekali lagi. Hanya saja, kali ini dia tidak langsung melayangkan pukulan, tapi bersiap untuk mendekat dan membunuh Leon dalam satu gerakan dengan tarian naga dan harimau. Leon sudah menenangkan dirinya, jadi ketika dia melihat ke arah Cao Ziking yang bergegas ke arahnya, dia tidak merasa panik sedikit pun. Sebaliknya, dia setengah berjongkok dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat, lalu kemudian menyembunyikannya di pinggangnya. Sebuah niat tinju kuno merasuk ke dalam tubuh Leon. Merasakan niat tinju yang menakutkan itu, mata Cao Ziking berkilat karena kegilaan. Kematian kedua kakak laki-lakinya benar-benar merangsangnya.
Jadi meskipun dia harus terluka parah, dia tetap akan membunuh Leon. Cao Ziking yang nekat benar-benar mengabaikan selubung niat tinju ini sepenuhnya dan bergegas ke arah Leon. Lalu kemudian dia melemparkan tinjunya. Leon juga melemparkan tinju kanannya pada saat ini. Cao Ziking tersenyum kejam. Dia ingin melihat betapa menakutkannya kepalan tangan yang berisi niat tinju ini. Saat ini kekuatan di dalam tubuhnya melonjak keluar. Dia tidak percaya kalau dia benar-benar tidak bisa melawan pukulan yang mengandung niat tinju itu. Tapi apa yang tidak disangka Cao Ziking adalah bahwa niat tinju kuno itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan saat tinju mereka akan bersentuhan, tiba-tiba Leon membalikkan tinjunya menjadi telapak tangan dan meraih tinju Cao Ziking dengan satu tangannya. Apa yang sedang anak ini coba untuk lakukan? Mungkinkah dia telah mencapai akhir dari kekuatannya? Apakah dia tidak mampu mengayunkan pukulan yang menakjubkan itu? Memikirkan hal ini, Cao Ziking pun tersenyum kejam. Dia baru saja akan menggunakan tarian naga dan harimau ketika dia melihat lengan kiri Leon yang telah menggantung ke bawah terangkat dan niat tinju kuno itu pun meledak sekali lagi. Tanpa menunggu Cao Ziking mengayunkan pukulan kedua, tinju kiri Leon sudah langsung meledak tepat di dada Cao Ziking. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana tinju Leon dikirimkan. Rasanya seolah-olah dia hanya memukul di dadanya. Kekuatan tinju yang telah menyatu di atas tinjunya tiba-tiba meledak, dan tubuh Cao Ziking langsung terlihat seperti balon yang telah ditusuk. Dadanya langsung meledak menjadi kabut darah, dan seluruh rongga dadanya benar-benar ditembus oleh kekuatan tinju ini. Cao Ziking membeku. Dia hanya menatap Leon dengan linglung. Ketika dia melihat Leon secara perlahan-lahan menarik tinjunya, Cao Ziking juga ingin melayangkan pukulan, tetapi dia merasa kalau kekuatan di sekujur tubuhnya telah lama hilang. Dan ketika rasa sakit yang tajam datang dari dadanya, secara perlahan Cao Ziking menundukkan kepalanya dan melihat di dadanya ada sebuah lubang darah yang besar. Cao Ziking mengangkat kepalanya dengan susah payah. Lalu dia menatap Leon yang tampak tenang. Dia berusaha menyelesaikan kata-kata terakhirnya dengan susah payah. "Gerbang naga harimau tidak akan mengampunimu." Setelah mengatakan itu, Cao Ziking pun langsung jatuh ke belakang. Bab 473. Adegan itu membuat semuanya terdiam membisu. Semua orang, apakah itu orang-orang dari 6 klan besar atau anggota klan kecil lainnya, menyaksikan semua ini dengan mata tercengang. Leon yang sudah terluka parah bisa meledakkan jantung Cao Ziking dengan satu pukulan. Seberapa kuat sebenarnya pukulannya itu? Melihat naga putih dan harimau hitam yang telah jatuh ke dalam genangan darah, semua orang merasa seperti ada puluhan ribu kuda yang berlari di hati mereka. Dari 3 orang master alam bawaan, 2 di antaranya sudah berada di tingkat alam bawaan kedua. Namun semuanya telah mati di tangan pemuda ini. Sebelum ini, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang memiliki pendapat yang baik tentang Leon. Tetapi sekarang, orang yang berdiri dengan penuh kemenangan adalah Leon. Zhao Wan-er tampak ketakutan, dan secara naluriah dia ingin berteriak karena panik. Tapi dia menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Dia takut teriakannya akan menarik perhatian Leon. Dia teringat dengan kasus sepupu keduanya yang juga mati di tangan Leon dengan hanya satu pukulan. Zhao Wan-er tidak ingin mati. Dia benar-benar tidak ingin mati. Pada saat ini Tang Xiaofeng hendak membuka mulutnya. Aura penyesalan di matanya lebih tebal daripada air laut Samudra Pasifik. Seorang master alam bawaan berusia 20 tahun. Eksistensi super yang telah membunuh 3 master alam bawaan dengan kekuatannya sendiri. Telah didorong pergi oleh Tang Xiaofeng dengan tangannya sendiri. Kalau saja dia tetap berdiri teguh di sisi Leon, dan kalau saja dia tidak terintimidasi oleh kekuatan Cao Ziking, maka pada saat ini, dengan bantuan Leon, sudah pasti keluarga Tang akan terus berdiri di puncak aliansi naga langit.
Dia bahkan bisa menggunakan kekuatan ini untuk mengintegrasikan aliansi naga langit sepenuhnya. Sayangnya, kata seandainya tidak ada gunanya di dunia ini. Dia takut Leon akan berurusan dengan keluarga Tang karena masalah ini. Bahkan kalaupun tadi dia bersikap abstain, itu juga masih merupakan pengkhianatan terhadap Leon. Kalau Leon benar-benar ingin memperhitungkannya, apakah keluarga Tang memiliki kemampuan untuk melawan Leon? Apakah itu Zhao Wan'er atau Tang Xiaofeng? Mereka jelas telah memikirkan konsekuensi atas perbuatan mereka terhadap Leon. Sementara itu, setelah membunuh Chao Ziking dengan satu pukulan, Leon tidak mau peduli dengan kata-kata ancaman terakhir Chao Ziking. Dia juga tidak mau repot-repot melirik Zhao Wan'er dan keluarga Tang. Dia hanya berjalan selangkah demi selangkah menuju Tang Yanmai yang masih terbaring di tanah. Kalau bukan karena konflik antara dirinya dan keluarga Chao, Chao Ziking tidak akan memukul Tang Yanmai dengan keras. Sekarang Chao Ziking sudah mati. Leon pun sudah tidak ingin lagi peduli pada apapun. Dia hanya ingin membawa Tang Yanmai pergi dari sini, dari tempat kotor di mana orang-orang merasa jijik dengan semua intrik. Apakah itu keluarga Tang atau keluarga Chao, semua itu sudah tidak ada lagi hubungannya dengan dia. Hanya saja pada saat ini bahu kiri Leon terluka. Pukulan yang dia lemparkan untuk memancing Chao Ziking agar melemparkan pukulan juga akhirnya telah benar-benar menghancurkan meridiannya. Seluruh lengan kirinya telah kehilangan kesadaran, sehingga sulit baginya untuk mengangkat Tang Yanmai meskipun dia ingin melakukannya. Setelah melirik Tang Yanmai yang masih dalam keadaan koma, Leon tersenyum dan bersiap untuk berjongkok di tanah agar bisa menggendong Tang Yanmai. Tetapi kemudian dia mendengar suara Tang Long yang berkata, "Biarkan aku yang melakukannya." Leon menoleh untuk melihat Tang Long. Menghadapi tatapan mata Leon, Tang Long berkata dengan sangat tulus, "Keluarga Tang sudah menganiayamu, dan aku juga sudah menganiayamu. Ini bukan penebusan. Ini hanya hal kecil dari sudut pandang pribadiku, yang memang sudah seharusnya kulakukan untukmu dan nenek kecil." Sebelumnya, ketika Tang Xiaofeng membuat keputusan itu, sebenarnya hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah. Hanya saja dia tidak berani berkata-kata, bahkan kalaupun dia membela dirinya sendiri, itu tidak akan banyak membantu. Adapun mengenai ikut campur dalam duel para master alam bawaan, dia tidak memiliki kualifikasi semacam itu. Sekarang, pertempuran sudah selesai, dan Leon yang sudah terluka parah masih memikirkan tentang Tang Yanmai. Kalau dia masih tidak melakukan apa-apa saat ini, dia akan mengalami kesulitan dengan hati nuraninya. Tentu saja dia juga tahu bahwa dengan melakukan itu, dia mungkin akan membuat Leon salah paham dan mengira kalau dia sedang mencoba memperbaiki hubungannya dengan keluarga Tang. Tetapi dia tidak peduli. Dia hanya ingin melakukan apa yang sesuai dengan hati nuraninya. Apa yang tidak diduga oleh Tang Long adalah bahwa ternyata Leon tidak menolak niat baiknya dan mengangguk dengan lembut sambil berkata, "Baiklah." Tang Long sedikit terkejut dan mengucapkan terima kasih kepada Leon. Dia berterima kasih kepada Leon atas kepercayaannya. Setelah itu dia buru-buru berjongkok dan membawa Tang Yanmai ke dalam pelukannya. Melihat Leon telah menerima kebaikan Tang Long, hati Tang Xiaofeng yang tadinya menggantung tiba-tiba merasa lega. Setidaknya Leon tidak menyimpan terlalu banyak dendam pada keluarga Tang. Dia sedang merenungkan bagaimana cara menebus kesalahannya kepada Leon ketika terdengar sebuah suara dingin. Semua yang mati di tangannya adalah 3 orang master alam bawaan dari gerbang naga harimau. Kalau kita membiarkan dia pergi seperti ini, apakah menurutmu gerbang naga harimau akan membiarkan kita pergi begitu saja? Tang Xiaofeng tertegun. Benar sekali, Chao Ziking adalah anggota gerbang naga harimau. Naga putih dan harimau hitam bahkan merupakan tokoh-tokoh lama dari gerbang naga harimau. Dan sekarang mereka telah meninggal di konferensi seni bela diri Aliansi Naga Langit. Tidak peduli apapun alasannya,
Begitu gerbang naga harimau mendapatkan berita seperti itu, mereka pasti akan mengirim seseorang untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Dan kemudian keluarga Tang yang paling banyak terlibat dengan Leon pasti akan mengalami pembalasan dendam berdarah dari gerbang naga harimau. Sepertinya saat ini bukan waktunya untuk menunjukkan niat baik kepada Leon. Para leluhur dari keluarga lain juga tersentak ketika mempertimbangkan hal ini. Gerbang Naga dan Harimau adalah organisasi terbesar di antara semua pasukan Tiongkok di Federasi Amerika Utara. Jika dibandingkan dengan Gerbang Naga dan Harimau, Aliansi Naga Langit hanyalah kolam kecil di sebelah lautan. Gerbang Naga Harimau bahkan tidak perlu melakukan langkah besar. Hanya dengan mengirimkan beberapa master saja, sudah cukup bagi mereka untuk memusnahkan Aliansi Naga Langit. Orang-orang mereka telah mati di konferensi seni bela diri Aliansi Naga Langit. Mengingat cara Gerbang Naga Harimau bertindak, sangat tidak mungkin kalau sekte itu tidak melakukan apa-apa. Lalu apa yang harus mereka lakukan saat ini? Melihat tatapan suram di mata semua orang, Ma Hongyu, kepala keluarga Ma, kembali angkat bicara. Tidak perlu khawatir, dia sudah di ujung tanduk sekarang. Selama kita bekerja sama, kita hanya cukup menahannya di sini. Dan ketika saatnya tiba, kita bisa menggunakan kepalanya untuk menunjukkan niat baik kita kepada Gerbang Naga Harimau. Mungkin akan ada beberapa peluang besar bagi kita semua. Mendengar hal itu, jantung semua orang berdebar, termasuk Tang Xiaofeng. Sebelum ini dia mungkin merasa sedikit bersalah. Tetapi ketika dia memilih untuk berkompromi sebelumnya, rasa bersalah di dalam hatinya telah lama dibuangnya ke awan. Kalau saat ini dia benar-benar melepaskan Leon, maka begitu Gerbang Naga Harimau datang, yang pertama menderita pasti keluarga Tang. Jadi sudah tentu dia tidak boleh membiarkan Leon pergi begitu saja. Tidak peduli seberapa kuat Leon, dia tetaplah seorang manusia. Bahkan kalaupun dia memiliki latar belakang tertentu di Tiongkok, tetapi ini adalah Amerika Utara, dan kekuatan domestik seperti itu tidak akan bisa mengancam mereka. Namun meskipun hati Tang Xiaofeng sudah mulai goyah, dia tidak cukup bodoh untuk menjadi orang pertama yang melompat keluar melawan Leon. Leon memang terluka parah. Tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang master alam bawaan, dan dia juga mampu membunuh Cao Ziking dengan satu pukulan, meskipun dia sedang terluka parah. Mempertimbangkan hal ini, ada berapa banyak orang yang bisa dibunuh oleh Leon dengan serangan putus asa. Bukan hanya Tang Xiaofeng yang berpikir demikian. Para kepala keluarga lainnya juga tidak ada yang mau menjadi orang yang pertama. Melihat mata kerumunan yang berkedip-kedip, sudut mulut Ma Hongyu melengkung menjadi cibiran saat dia menoleh ke arah Tao Mangsan yang ada di sampingnya dan berkata dengan hormat, "Guru, melihat situasi ini, sepertinya perlu bagimu untuk mengambil tindakan sendiri." Karena orang-orang ini tidak berani bergerak, maka Ma Hongyu pun mengambil inisiatif untuk menghabisi Leon. Menurutnya, kepala Leon pasti akan menjadi hadiah terbaik untuk mengambil hati Gerbang Naga Harimau. Tao Mangsan mengangguk. Baiklah. Kemudian dia berdiri, dan aura alam bawaan keluar dari tubuhnya dengan kekuatan penuh. Hati semua orang terguncang kembali. Bab 474. Aura alam bawaan? Bagaimana bisa ada master alam bawaan lagi? Sudah berapa tahun Aliansi Naga Langit Surgawi tidak menghasilkan seorang master alam bawaan? Ternyata kali ini di konferensi seni bela diri, 5 orang master alam bawaan telah muncul. Sejak kapan keberadaan master alam bawaan menjadi begitu mudah ditemukan? Yang lebih mengejutkan lagi adalah karena ternyata klan Ma bisa mengundang seorang master alam bawaan. Melihat ekspresi wajah para hadirin,
Ma Hongyu merasa puas. Kalau Leon tidak terluka, dia akan menolak untuk menjadi orang yang memimpin. Tetapi sekarang Leon sedang sekarat dan berada di ujung tanduk. Berapa banyak kekuatan yang masih dimiliki oleh Leon pada saat ini? Bahkan, menurutnya putra keduanya yaitu Ma Hu bisa saja membunuh Leon. Apalagi seorang guru langit. Namun untuk lebih amannya, akan lebih baik kalau Tao Mangsan yang mengambil tindakan. Ini juga merupakan pencegah bagi klan-klan besar lainnya. Leon sudah membunuh naga putih dan harimau hitam. Gerbang naga harimau pasti akan mencari orang yang bertanggung jawab atas hal ini. Kalau yang lainnya tidak berani mengambil tindakan, biarkan keluarga Ma yang mengambil tindakan. Itu akan dianggap menyelamatkan klan-klan yang lainnya. Ditambah lagi Tao Mangsan adalah seorang master alam bawaan. Setelah masalah ini selesai, kalau keluarga Ma meminta beberapa kompensasi dari beberapa klan besar lainnya, siapa yang berani untuk tidak membayarnya? Meskipun perkembangan konferensi seni bela diri ini benar-benar di luar dugaannya, namun selama Leon terbunuh, keluarga Ma bisa mendapatkan jauh lebih banyak daripada yang sudah dia rencanakan. Hanya memikirkannya saja, sudah membuat Ma Hongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Semuanya berjalan terlalu sempurna. Pada saat ini Leon memandang Ma Hongyu, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke kerumunan lainnya. Dia tahu persis apa yang ada di benak orang-orang ini. Secara khusus, mata Tang Xiaofeng yang terus berkedip-kedip membuatnya merasakan kekecewaan yang sangat mendalam. Akhirnya dia mengerti kenapa keluarga Tang tidak memiliki satu orang pun master alam bawaan selama bertahun-tahun. Dengan kepala keluarga yang tidak memiliki visi ke depan, apa yang bisa dicapai oleh klan Ma? Hal yang sama juga berlaku untuk keluarga Tang. Seluruh anggota aliansi naga langit sudah busuk sampai ke intinya. Hanya masalah waktu saja sebelum organisasi ini akan dihancurkan. Sebaliknya, Tang Long yang berada di sampingnya menunjukkan ekspresi khawatir di matanya ketika dia mendengar kata-kata ini. Tetapi di hadapan kerumunan orang-orang yang mengawasinya ini, bahkan meskipun dia ingin membantu Leon, bagaimana dia bisa melakukannya? Tao Mangsan kemudian berjalan dan kerumunan orang itu pun secara otomatis memberi jalan. Sementara Ma Hongyu mengikutinya dari belakang dengan wajah penuh kesombongan. Tao Mangsan menghampiri Leon dan bertanya, "Adik laki-laki, muridku yang tidak kompeten itu mati di tanganmu, bukan?" Leon mengerutkan keningnya. "Muridmu?" Tao Mangsan menganggukkan kepalanya. "Ya, namanya Zhu Wu." Wajah keluarga Tang berubah lagi. Jadi sebenarnya Zhu Wu adalah murid pria ini? Kalau begitu, siapa yang mengirimnya? Tidak ada satu orang pun yang menyangka kalau ternyata ini semua adalah perbuatan keluarga Ma. Akhirnya Tang Long menemukan kesempatan untuk membujuk kepala keluarga Tang. "Tuan Tang Xiaofeng, apakah kau masih ingin ragu sekarang? Keluarga Ma tidak berniat melepaskan keluarga Tang kita. Bahkan kalaupun kau memilih untuk berkompromi, bagaimana keluarga Ma mendapatkan kekuasaan? Begitu dia mendapatkan kekuasaan itu, mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi hidup-hidup." Dengan keberadaan mereka berdua, ditambah dengan Leon, secara alami memang tidak ada cara bagi mereka untuk pergi sambil membawa Tang Yanmai yang tidak sadarkan diri. Tapi, kalau keluarga Tang memilih untuk berpihak pada Leon dan keluarga lain juga ikut bergabung, tidak berarti tidak ada kesempatan. Ini juga merupakan waktu terbaik untuk meminta maaf kepada Leon. Tetapi yang membuat Tang Long merasakan kekecewaan yang luar biasa adalah karena pada saat ini Tang Xiaofeng tidak berbicara. Dia hanya berdiam diri di tempatnya. Keluarga Ma telah mengirim seseorang ke pintu mereka untuk menantang mereka.
tetapi itu hanya untuk memperebutkan tempat pertama dalam konferensi seni bela diri. Namun pada saat ini, keluarga Ma memiliki seorang master alam bawaan yang duduk di pihak mereka. Kalau saat ini keluarga Tang berpihak pada Leon, berarti selain menghadapi beberapa klan besar lainnya, mereka juga harus berurusan dengan seorang master alam bawaan. Bahkan kalaupun mereka berhasil keluar dari pengepungan karena faktor keberuntungan, mereka pasti akan menderita kerugian besar karena sudah menyinggung gerbang naga harimau yang sangat besar. Itu akan menjadi hukuman mati yang nyata bagi keluarga Ma. Meskipun Tang Xiaofeng khawatir keluarga Ma akan menargetkan keluarga Tang setelah mendapatkan kekuasaan, tapi selama keluarga Tang mau menyerahkan beberapa keuntungannya ketika saatnya tiba, mereka akan bisa melewati keadaan sulit ini. Setelah hening beberapa saat, Tang Xiaofeng pun akhirnya angkat bicara. Tang Long, mulai hari ini dan seterusnya, kau tidak lagi memiliki hubungan sedikit pun dengan keluarga Tang. Wajah Tang Long menjadi pucat. Dia tidak pernah menyangka kalau kepala keluarga Tang akan membuat pilihan seperti itu. Tang Xiaofeng bukan hanya tidak mengambil kesempatan untuk membantu Leon, tetapi dia juga mengusir Tang Long dari keluarga Tang. Sepertinya keluarga Tang benar-benar ingin sepenuhnya menarik garis batas dengan Tang Long dan Leon. Tang Long masih ingin mengatakan sesuatu, namun Leon sudah lebih dulu berbicara dengan lemah. Tang Long, tidak perlu berbicara lebih banyak lagi. Kalau keluarga Tang ingin menghancurkan diri mereka sendiri, kau tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Biarkan saja mereka pergi. Tang Long yang sudah siap untuk membuka mulutnya, akhirnya memutuskan untuk mengikuti nasihat Leon. Akibatnya Tang Xiaoshan, yang berada di sebelah Tang Xiaofeng, langsung marah ketika mendengar kata-kata Leon yang mengutuk keluarga Tang. Dia pun meraung dengan marah. Memangnya siapa kau sampai berani-beraninya mengancam hidup dan mati keluarga Tang? Tang Xiaoshan merasa tidak senang karena Leon masih bersikap begitu sombong saat ini. Mungkin dia mencoba menunjukkan kepada orang-orang di sekitarnya bahwa keluarga Tang dan Leon telah benar-benar menarik garis. Namun semua ini tidak ada artinya bagi Leon. Secara perlahan-lahan dia mencabut pedang Suzaku milik Tang Yanwu dan memegangnya di tangannya. Semua orang tercengang. Apakah anak ini masih berencana untuk bertarung sampai mati? Dia sudah terluka seperti ini. Bagaimana mungkin dia masih bisa bertarung untuk menyelamatkan hidupnya? Apalagi lawan yang akan dihadapi Leon adalah seorang master alam bawaan. Dan sejak awal sampai saat ini, master alam bawaan itu belum mengeluarkan sedikit pun kekuatannya. Sehingga bisa dikatakan kalau kekuatan master alam bawaan keluarga Ma itu masih penuh. Melihat tindakan Leon, Tao Mangsan hanya tertawa kecil. Dia bisa merasakan ki Leon yang berantakan dan nafasnya yang lemah. Setelah memperhatikan lebih seksama, Tao Mangsan menemukan kalau lengan kiri Leon memang telah kehilangan kekuatannya. Jadi bagaimana mungkin orang yang setengah lumpuh seperti itu bisa menjadi tandingannya? Bagi Tao Mangsan, membunuh Leon tidak ada bedanya dengan membunuh manusia biasa. Tao Mangsan berkata dengan tegas, "Nak, berhentilah menggertak. Hari ini, aku akan melakukan perbuatan baik dan memberimu tumpangan." Lalu tanpa berlama-lama lagi, Tao Mangsan bertepuk tangan dan sebuah pedang panjang keluar dari lengan bajunya. Dia mengambil pedang tersebut dan dalam sekejap sosoknya sudah menyapu ke arah Leon. Yang lainnya langsung mundur satu demi satu dan melihat ke arah Leon. Mereka bertanya-tanya berapa banyak tebasan pedang Tao Mangsan yang bisa ditahan oleh Leon. 1 tebasan, 2 tebasan, atau 3 tebasan. Tepat ketika semua orang mengira kalau Leon pasti akan mati, Leon mengangkat pedang Suzaku itu dengan 1 tangan dan menebas langsung ke arah Tao Mangsan yang sedang menerjangnya dengan kecepatan penuh. Semua orang merasa agak bingung.
tidak ada ki pedang yang keras, dan juga tidak ada kilatan aura pedang. Selain itu, Tao Mangsan masih beberapa meter jauhnya dari Leon. Jadi apa gunanya tebasan pedang Leon itu? Mungkinkah tebasan itu akan bisa mengenai Tao Mangsan? Mereka berpikir kalau sepertinya Leon benar-benar berada di ujung tanduk. Dia bahkan tidak bisa memegang pedangnya dengan benar. Akibatnya, wajah Tao Mangsan berubah secara dramatis saat dia menerjang ke depan. Dan hampir secara naluriah, dia mengangkat pedangnya untuk menangkis tebasan pedang dari Leon. Tetapi begitu dia melakukannya, dia merasakan sakit di tenggorokannya. Kemudian Tao Mangsan melihat sesosok mayat tanpa kepala terus berlari ke depan, dan setelah beberapa langkah, mayat itu jatuh dengan cepat ke tanah. Tapi tampaknya mayat itu adalah tubuhnya sendiri. Setelah itu ada angin puyuh dari langit, dan kepala Tao Mangsan yang telah dipenggal oleh pedang yang tak terlihat jatuh ke tanah. Matanya terbuka lebar dan menatap tepat ke arah Leon. Bahkan sampai mati pun, dia tidak bisa beristirahat dengan tenang. Bab 475. Adegan itu menciptakan keheningan yang mematikan. Ekspresi semua orang tercengang, seperti ekspresi Tao Mangsan. Beberapa saat yang lalu, semua orang mengira bahwa hanya dengan satu gerakan saja, serangan Tao Mangsan sudah pasti akan membunuh Leon yang sedang sekarat. Ternyata pertarungan ini memang benar-benar hanya membutuhkan satu gerakan saja. Tetapi rupanya Leonlah yang membunuh Tao Mangsan dengan satu tebasan pedang. Tao Mangsan adalah seorang master dari alam bawaan, bukan orang biasa seperti mereka. Jadi, bagaimana bisa dia dibunuh hanya dengan satu tebasan saja? Mulut Tang Xiaofeng terasa agak kering, dan dia merasakan jantungnya berkedut dengan cepat. Hari ini suasana hatinya lebih mendebarkan daripada mengendarai roller coaster. Setiap kali dia bertekad untuk memisahkan diri dari Leon, Leon selalu berhasil memberitahunya dengan kekuatannya yang kuat bahwa keputusannya ternyata sebodoh itu. Tadinya dia berpikir bahwa pada akhirnya, dengan adanya seorang master alam bawaan seperti Tao Mangsan, Leon tidak akan memiliki ruang lagi untuk bermanuver. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Leon hanya menggunakan satu tebasan. Satu tebasan. Pada saat ini, siapa yang berani mengatakan kalau Leon sedang berada di ujung tanduk? Siapa yang berani melangkah maju dan mengambil keuntungan dari keadaan ini? Memikirkan keputusannya barusan, Tang Xiaofeng benar-benar ingin menampar dirinya sendiri beberapa kali dan mengutuk dirinya sendiri karena sudah menjadi orang bodoh. Tang Xiaoshan yang berada di sampingnya bahkan lebih pucat lagi. Baru saja setelah melihat kemarahan orang banyak ini, dia bahkan sengaja membuat komentar yang mengejek Leon untuk menghapus hubungannya dengan Leon. Jadi ketika dia melihat Tao Wis yang sangat kuat dari Gunung Mang dibunuh oleh Leon dengan satu tebasan, matanya langsung memancarkan sinar putus asa. Saat ini Leon sudah menjelma menjadi keberadaan super yang begitu menakutkan. Namun Tang Xiaoshan sendiri telah bertindak seperti orang bodoh dengan menyinggung perasaan Leon berulang kali. Apakah matanya sudah buta, sehingga dia tidak bisa melihat dengan jelas? Bahkan Tang Long saja sejak awal sudah bisa membayangkan kalau mereka akan kalah jika bertarung dengan Leon. Dan sebelum keluarga Tang bersiap untuk bertarung melawan Leon, seorang master alam bawaan yang dibawa oleh keluarga Ma akhirnya dibunuh oleh Leon dengan satu tebasan. Semua ini terasa seperti mimpi. Bahkan kalaupun dia bermimpi, dia tidak mungkin bisa memimpikan semua ini. Mata Ma Hu juga dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak pernah menyangka kalau kekuatan Tao Mangsan yang terlihat seperti dewa di benaknya akan terbunuh dengan mudahnya. Bukankah seharusnya Tao Mangsan menjadi belalang sembah yang menangkap jangkrik? Atau seorang super boss yang keluar di menit-menit terakhir?
Lalu bagaimana bisa dia menjadi seperti sebuah kotak yang langsung rusak hanya dengan satu tebasan pedang? Ini tidak masuk akal, bukan? Tapi sepertinya tidak ada yang lebih putus asa daripada Ma Hongyu. Dia sudah membuka mulutnya untuk mengejek dan meminta Tao Mangsan untuk membantunya. Dia melakukannya hanya untuk membangun prestise keluarga Ma dan memberitahu semua orang bahwa pada akhirnya bisa membunuh Leon adalah seseorang dari keluarga Ma. Tapi sekarang pendukung terbesarnya justru telah terbunuh dengan satu tebasan. Pada saat ini ketika Leon berbalik dan melihat tatapan mata putus asa dari Ma Hongyu, tubuh Ma Hongyu langsung bergetar. Melihat wajah pucat Ma Hongyu, Leon berkata dengan acuh tak acuh, "Kenapa? Kau pikir karena aku terluka dan mudah untuk digertak? Jadi kau ingin mengambil kesempatan untuk menyenangkan hati gerbang naga harimau?" Kerumunan orang banyak itu langsung terdiam. Ma Hongyu sangat ketakutan sampai hampir pingsan. Saat ini dia tidak yakin apakah Leon memang benar-benar terluka atau tidak. Tapi dia jelas tidak akan mungkin berkata kalau Leon adalah sosok yang mudah untuk digertak. Leon adalah keberadaan super yang bisa mengalahkan seorang master alam bawaan hanya dengan satu tebasan. Bagaimana mungkin sosok seperti itu mudah untuk digertak? Dihadapkan dengan ekspresi acuh tak acuh Leon, Ma Hongyu sebagai kepala kontemporer keluarga Ma tidak memiliki pilihan lain selain dengan rendah hati berlutut ke arah Leon sambil berkata, "Tuan Wood, aku mengaku kalau aku salah. Selama Tuan Wood mengampuniku dan putraku, aku bersedia menyerahkan semua kekayaan keluarga Ma." Ma Hongyu benar-benar ketakutan. Bahkan seorang master seperti Tao Mangsan telah dibantai oleh Leon dengan satu tebasan biasa. Sudah pasti bukan masalah sulit bagi Leon untuk membunuh Ma Hongyu. Jadi, Ma Hongyu pun menawarkan kekayaan keluarga Ma. Baginya selama dia bisa menyelamatkan hidupnya sendiri dan juga hidup putranya, yang lainnya sama sekali tidak ada artinya. Leon tersenyum sinis menatap Ma Hongyu. "Kenapa? Apakah sekarang kau sudah tahu kalau kau salah?" Ma Hongyu menganggukkan kepalanya berulang kali. Bahkan dia benar-benar meninggalkan martabatnya sebagai kepala keluarga Ma, dan dia langsung bersujud ke arah Leon sambil memohon maaf. "Maafkan aku, Tuan Wood. Aku tahu aku salah, dan aku tidak akan berani mengulanginya lagi." Wajah Ma Hongyu penuh dengan kekecewaan, dan matanya bahkan penuh dengan tatapan memelas yang sangat menyedihkan. Tapi saat dia menundukkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan aura kebencian. Memohon belas kasihan dengan cara yang memalukan seperti itu jelas merupakan hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Tetapi demi kelangsungan keluarga Ma dan untuk menyelamatkan nyawanya dan ketiga putranya, dia harus melakukannya. Dia sudah memikirkannya baik-baik. Selama dia bisa lolos dari situasi ini, maka begitu dia keluar dari sini, dengan sekuat tenaga dia akan mengerahkan semua kekuatan yang ada di tangannya untuk membunuh Leon. Memangnya kenapa kalau Leon adalah seorang master alam bawaan? Bagaimanapun juga, ini adalah dunia nyata, dan ini bukan negaranya. Tidak ada kontrol senjata di sini. Selama dia memiliki anak buah yang dilengkapi dengan senjata yang cukup, dia benar-benar tidak percaya kalau dia tidak bisa membunuh master alam bawaan yang terluka itu. Leon tertawa ringan. "Kau bilang kau tidak akan berani mengulanginya?" "Oh, tentu saja kau tidak akan berani. Karena kau tidak akan pernah memiliki kesempatan seperti itu lagi." Kemudian dengan ayunan pedang Susaku di tangannya, Leon langsung memenggal kepala Ma Hongyu. Saat itu juga kepala Ma Hongyu terbelah menjadi dua, seolah-olah itu adalah semangka. Darah berceceran di mana-mana, dan cairan otak Ma Hongyu berterbangan di mana-mana. Mata Ma Hu memerah dalam sekejap. Ketika Leon mengatakan kalimat pertama tadi, dia berpikir kalau Leon akan membiarkan ayahnya pergi.
Dia tidak pernah menyangka kalau Leon akan mengangkat tangannya dan membunuh ayahnya dengan satu tebasan pedang. Melihat kepala ayahnya yang terbelah dua, seluruh tubuh Mahu menjadi seperti iblis gila. Mahu bergegas menuju Leon tanpa menghiraukan segalanya dan berseru, "Kurang ajar, aku akan bertarung denganmu." Namun Leon bahkan tidak menatapnya dan langsung mengangkat tangannya untuk mengayunkan kembali pedangnya. Aura pedang yang menusuk pun menembus tubuh Mahu yang sedang menerjangnya dari arah depan dan langsung membelah tubuh Mahu menjadi dua bagian. Mahu terjatuh dengan keras ke tanah. Darah dan organ dalam tubuhnya tumpah kemana-mana. Dia terlihat sangat menyedihkan. Adegan ini sekali lagi membuat hati semua orang yang hadir di situ berdebar dan keputusasaan memenuhi mata masing-masing mereka. Ketika Malong dari keluarga Ma melihat pemandangan ini, tentu saja dia tidak berani maju. Dia langsung berbalik dan berlari melarikan diri. Hanya saja Leon juga tidak melirik ke arah Malong melarikan diri. Leon hanya memotong udara dengan tebasan pedangnya, dan tebasan itu pun menembus udara dan sekali lagi memotong tubuh Malong menjadi dua bagian. Saat kedua bagian tubuh itu mendarat di tanah, semua orang merasa seolah-olah jantung mereka diremas dengan dua tangan. Mereka semua terdiam di tempat mereka masing-masing. Leon mengayunkan pedangnya dengan satu tangan dan tersenyum ringan. "Awalnya aku sudah ingin pergi, tapi ternyata kalian semua bersikeras agar aku tetap tinggal. Jadi aku pun akan tinggal. Dan karena aku tinggal, maka tidak boleh ada seorang pun dari kalian yang akan pergi." Senyuman Leon terlihat seperti iblis di mata semua orang. Itu sangat menakutkan. Dan kata-kata terakhir Leon bahwa tidak ada seorang pun yang boleh pergi membuat kerumunan ini termasuk Tang Xiaofeng sangat ketakutan. Mungkinkah Tuan Besar ini ingin membuat begitu banyak orang yang hadir menuju kepada kepunahan? Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.